Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang Selasa, 04 Juni 2024, pada pekan lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memajukan perkembangan Kabupaten Tanggamus dalam sektor perkebunan. Dalam waktu yang bersamaan, Dery Ardiansyah selaku pimpinan rombongan Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanggamus dan diterima oleh Darwa sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, di ruang rapat Dinas Perkebunan. Dalam sambutannya, Dery mengatakan bahwa, kunjungan kerja kami dari Komisi 2 untuk DPRD Tanggamus ke Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan ini untuk belajar dan sharing terkait tentang tata cara pembudidayaan kopi secara efektif sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Memang di Kabupaten Tanggamus secara kabupaten yang secara agraris masyarakatnya 75% potensi kopi yang artinya Lampung terkenal dengan kopinya hampir 50% itu dari Kabupaten Tanggamus. Sementara Darwa sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan menuturkan Dinas Perkebunan, Disbun, Provinsi Sumatera Selatan menggalakkan program Sambung Pucuk sebagai salah satu upaya meningkatkan produksi petani kopi di wilayah itu. Dalam meningkatkan produksi kopi, saat ini kami sedang menggalakkan program Sambung Pucuk kepada para petani kopi di Sumsel. Ia menjelaskan program Sambung Pucuk adalah permajaan tanaman kopi yang sudah tua, dengan cara menggabungkan dua jenis tanaman kopi Robusta, yang jenis kopi lokal sebagai batang bawah, karena perakarannya kuat sehingga tidak mudah roboh, dengan entres dari jenis atau klon kopi unggul sebagai batang atas yang produksinya tinggi. Yaitu caranya pohon kopi ini dipotong setinggi 1,15 meter atau setinggi orang normal. Nah batang inilah nanti jadi batang bawah. Setelah tumbuh beberapa tunas baru pada batang yang sudah dipotong tadi. Baru dilakukan sambung pucuk dengan entres dari jenis klon unggul. Langkah selanjutnya tinggal perawatan atau pemeliharaan tanaman tadi, seperti memupuk, pencegahan hama dan penyakit, pemberian pohon naungan dan lain-lain sampai tanaman tadi berbuah. Dari hasil sambungan tadi dengan perawatan yang optimal, hasil produksi kopi bisa meningkat sampai 3-4 kali lipat. Selain itu, lanjut dia, agar hasil kopi itu berkualitas, para petani diminta untuk tidak melakukan petik pelangi, mencampurkan buah kopi matang dan belum matang, dan juga menjemur biji kopi di jalanan, sebab hal itu membuat harga jualnya lebih rendah. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik, BPS, pada tahun 2022 luasan lahan kopi di Sumsel seluas 267.867 hektar. Sedangkan volume produksinya mencapai 212,4 ribu ton. Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanggamus ke salah satunya mungkin di Dinas Perkebunan Sumatera Selatan. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi kita, Nabi yang kita, Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kita semua akan mendapat syafaat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Bahwa Dinas Perkebunan Sumatera Selatan ini adalah dinas teknis yang bertanggung jawab mulai dari hulu sampai pasca panen, dan hilirisasi lanjutan itu diselenggarakan oleh OPD lain, salah satunya ada di Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM. Jadi kami bertanggung jawab dari hulu sampai pasca panen. Semua komoditi perkebunan ekspor. Yang pertama. Kemudian Dinas Perkebunan Sumatera Selatan ini ditunjuk orang di seluruh Jogja. Dan kami punya 2 OPTD, yang satu OPTD perlindungan tanaman, salah satu dengan proteksi. Dan satu lagi unit pesantren dinas yang sertifikasi benih atau bibit tanaman perkebunan. Di Sumatera Selatan kami cukup mempunyai sumber daya alam perkebunan yang memadai, Pak. Kami punya 2,8 juta hektar perkebunan yang sudah terkelola, dan kami masih punya 1 juta hektar cadangan. Jadi semuanya kami sesuai dengan RT RW kami dengan Perda 11 tahun 2016
kami punya potensi 3,8 juta hektar. Itu yang pertama. Dan kami punya beberapa komoditi unggulan yang mungkin hampir sama dengan Provinsi Lampung dan provinsi lain. Unggulan kami karet itu dengan luasan 1,3 juta hektar. Jadi kami terluas di Indonesia, dan secara nasional kita punya kebun karet itu 5,8 juta. 1,3 juta ada di Sumatera Selatan, dan sebagian besar itu adalah milik rakyat, dan sebagian kecil adalah perusahaan. Antaranya PTPN 7 dan beberapa perusahaan swasta. Kemudian kami unggulan yang saat ini sedang banyak diminati, digemari. Sepertinya sekilas mungkin itu peringkat pertama. Ternyata berdasarkan hasil sensus dari BPS bahwa menduduki urutan kedua, yaitu kelapa sawit. Kami punya 1,2 juta hektar angka tetap BPS itu Pak di 2023, dan secara dilaksanakan oleh masyarakat itu saat ini sudah mencapai 1,4 juta hektar dari luasan 16,4 dan nomor 3 di Sumatera. Sehingga sawit tahun ini dari tahun 2023 kami mendapat DBH, dana bagi hasil sawit, itu cukup memadai. Dan DBH sawit itu Pak salah satunya dipelopori oleh Sumatera Selatan tahun 2021. Jadi saya di Pak Gubernur, ada 5 provinsi, gubernur dan kepala dinas yang kami berembuk, kemudian disupport lagi ada 5 lagi provinsi termasuk Papua, sehingga 3 tahun berturut-turut kami berpindah-pindah. Riau, Kalimantan Timur, Bali, kembali di Jakarta, kembali lagi di Riau, putus. Akhirnya semuanya dapat DBH sawit dan masuk ke APBD, tidak dikelola oleh pusat. Sementara waktu itu kita hanya mendapat oleh-oleh dari pusat saja, dari PSR, kemudian ada aktivitas tugas pembantuan. Kemudian kami punya komoditi kopi yang terluas di Indonesia. Kami punya 257.000 hektar. Kalau dulu masih ukuran 21 Pak, karena setelah 2003 itu pemisah. Jadi komoditi kopi kami dari Oku Selatan ini banyak lari ke Lampung. Padahal bahan bakunya, green bean-nya banyak berasal dari Oku Selatan. Itu di peringkat pertama Oku Selatan. Jadi kalau saya respect ke belakang, kenapa kopi kita banyak lari ke Lampung? Karena akses jalan ketika itu dari Oku Selatan yang sekarang ini atau Banding Agung itu ke Palembang mencapai 12 sampai 14 jam. Sementara ke Lampung hanya 3 jam. Sehingga banyak broker-broker, bos-bos kopi itu yang mengambil alih. Dan itu juga di daerah Kabupaten Penyangga lain di urutan kedua Empalawang. Empalawang itu kopinya banyak lari ke daerah Jambi. Jadi Pagar Alam, Lahat itu banyak lari ke Jambi, sementara dari Muara Enim banyak lari ke Bengkulu, Pak. Keempat Lahat, kelima Pagar Alam, keenam Oku, dan disusul oleh kabupaten lain kayak Provinsi Sarawak dan Banyuasin serta Oku Timur sudah mengejar untuk prospek pengembangan tanaman kopi. Dan kami khusus untuk kopi ini, kami lagi menyusun pergub tentang tata kelola dan tata kelola kopi Sumsel berkelanjutan. Saat ini kami sedang menyusun pergub bersama tim, dan itu tim Pak kami bikin dari semua OPD yang terkait, termasuk kami Sumatera Selatan, dan sekarang lagi on proses. Nah, di dalam setelah kopi kami juga ada kelapa sering disebut orang kelapa hijau, kelapa dalam. Itu kami punya 65.000 hektar. Kami punya tebu kurang lebih 82.000 hektar. Tapi kalau tebu saya yakin masih kalah dengan Provinsi Lampung, karena di Lampung banyak perusahaan seperti Mataram, Gunung Madu, dan sebagainya. Mungkin kami di bawah itu peringkat. Karena kami baru ada 3 perusahaan dan sedikit plasma tebu. Kemudian kami juga ada sedikit kakao, karena kami lagi pengembangan aren.
itu sekedar potensi. Kami juga punya pabrik karet kurang lebih 34 penggilingan karet atau namanya pabrik pengolahan karet. Dan kalau untuk karet kami sekarang lagi mengembangkan UPBB, unit pengolahan pemasaran bahan olahan karet seperti bongkar, yang saat ini baru mencapai 434 unit baru kami sebar di Sumatera Selatan, baik menggunakan dana APBN maupun dana APBD, semuanya dalam rangka peningkatan mutu karet dan peningkatan harga jual, sehingga dengan adanya UPBB dapat memutus mata rantai para tengkulak, sehingga petani akan terbantu harga. Dan itu dari segi karet. Kemudian kelapa dalam tadi kita belum ada pabrik Pak, tapi banyak home industry tentang pengelolaan kopra, termasuk apa itu arang itu namanya, arang batok apa itu? Briket. Nah, karena briketnya ini cukup menjanjikan Pak, dengan harga sekarang mencapai Rp4.000. Sehingga juga penunjang kami sifatnya baru pelengkap, dalam ini bukannya seperkap saja, tapi memang sedang kami upayakan giatkan lagi untuk dikembangkan, terutama rempah, sehubungan dengan sudah 2 tahun berturut-turut Pak Presiden mencanangkan bangkitkan kembali kejayaan rempah Indonesia. Jadi kalau dulu Dewan Rempah Indonesia, sekarang Dewan Kejayaan Rempah Indonesia. Sehingga kami juga berlomba-lomba sekarang bagaimana mengembangkan kemiri, bagaimana mengembangkan bukti lain, kapulaga dan sebagainya, Serewangi, sehingga ini nanti diharapkan di tahun depan ini kita sudah memang launching juga tentang rempah-rempah. Saya kira itu tidak berbeda jauh, tidak berbeda nyata dengan Provinsi Lampung Pak, karena saya tahu persis, saya juga pernah dibesarkan di Lampung juga di tahun 70-an, dan saya juga sering. Di daerah mana Pak? Saya di Taman Padang. bukan Durian Payu, Durian Payu Pak, tidak jauh dari Polres, Polres Tabes. Dan saya juga, makanya saya hafal Polres sampai ke Batu Tinggi, sampai ke Kota Agung, insya Allah masih tidak lupa. Dan saya juga pernah lama juga di Metro Pak, di Jalan Sutrisno dan Tersakti di belakang Polres. Saya ini kebenaran dekat Wisma Polisi, beneran saja, karena orang tua saya berbeda-beda. Tapi orang tua bukan polisi. Ini sekedar sekelumit. Tadi saya lupa, nama saya Gus Darwa. Saya memang dibesarkan, disekolahkan mulai dari S1, lanjutannya saya di bidang perkebunan. Sehingga kawan-kawan sedang membuyani saya, karena cincin saya pun dari tahun 89 itu sudah lambang kelapa sawit semuanya. Gus Darwa, saya pengalaman baru sedikit Pak. Kalau menjadi kepala dinas ini 10 tahun kepala dinas di kabupaten dan 5 tahun di provinsi ini, jadi baru sedikit Pak. Luar biasa. Luar biasa. Ya Pak, insya Allah mudah-mudahan sampai pensiun lah. Amin. Itu. Saya didampingi Pak Hafiz, ini Kabid Produksi, beliau memang juga berbasic demikian, berangkat juga dari kabupaten, punya pengalaman di kabupaten dan sekarang provinsi. Dan saya yang 6 eselon 3-nya sekarang lagi kami bagi tugas Pak. Saya Kasubag Umum Pak, selalu berdampingi Pak Manto dan itu Pak Joni Kasubag Perencanaan, ya selalu setiap mendampingi saya. Kalau rapat-rapat mungkin sekedar pengantar untuk jadi sekali lagi selamat datang. Pemerintahan ini seolah-olah ini berbeda, padahal tidak kan begitu. Sementara itu dulu Pak, silakan Pak Ketua Komisi untuk menyampaikan sambutan atau arahannya atau hal yang perlu kita bicarakan. Terima kasih, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Komisi 2 DPRD Kabupaten Tengamus Provinsi Lampung
bicara tujuan kami ke sini, izinkan juga Pak Kadis kami memperkenalkan rombongan. Saya Dery Ardiansyah, kebetulan juga ditunjuk sebagai kepala rombongan dari fraksi Gerindra, fraksi Gemoy. Di sebelah saya ini Bapak Didi Setiawan, beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Di sebelah Pak Didi ini Pak Edian Ismi, beliau dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Pak Haji Puji, beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Ini punya salib Pak di Palembang Pak. Sedikit. Sebelah Pak Haji Puji itu Pak Burhanuddin dari fraksi Amanat Nasional PAN. Yang sebelahnya itu Bapak Heri Armawan, beliau ketua DPC Golkar Kabupaten Tenggamus. Jadi juga kita didampingi sama beberapa kawan pendamping, termasuk dari liputan langsung TV. Tujuan kami ke sini Pak Kadis, mungkin karena ini waktu juga sudah siang, mungkin juga bapak-bapak masih punya banyak aktivitas, tapi ada poin-poin intilah. Kalau melihat daripada judul kan kami sebenarnya mau sharing tadi sudah diceritakan oleh Pak Kadis begitu luar biasanya, baik itu program supporting, program pengawasan yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan terhadap komuniti-komuniti. Salah satunya adalah kopi yang tersebar di beberapa kabupaten. Untuk itu mungkin nanti kita akan minta ilmu ya. Jadi yang sangat sempit, kalau ada oleh-oleh ilmu yang bisa kita dapatkan. Itu mungkin pembukaan dari saya. Nanti akan saya mulai dulu nih. Izin kawan-kawan, saya akan saya tanya sama Pak Kadis dan kawan-kawan di sini. Berkenaan dengan kopi, memang Kabupaten Tenggamus Pak, kabupaten yang memang secara agraris masyarakatnya potensinya nyaris 75% itu komoditinya kopi yang lebih tahu. Artinya Lampung terkenal dengan kopi itu mungkin 50%-nya itu berasal dari Kabupaten Lampung. Makanya kunjungan kami ke sini kita spesifik untuk kopi. Di samping itu memang ada coklat, ada lain-lain, karet sedikit, sawit sedikit. Yang paling banyak itu adalah kopi. Makanya terus terang aja Pak, ketika Bapak tadi bicara perda tentang kopi ya tadi ya, pergub ya, maaf, pergub tentang kopi. Nah ini ilmu ini, karena terus terang aja petani kopi kita di Tenggamus ini memang sedikit, sawit sedikit. Yang paling banyak itu adalah kopi. Makanya terus terang aja Pak, ketika Bapak tadi bicara perda tentang kopi ya tadi ya, pergub ya, maaf, pergub tentang kopi. Nah ini ilmu ini, karena terus terang aja petani kopi kita di Tenggamus ini memang masih dalam terutama masalah inilah, masalah penjualan Pak. Penjualan itu kami warga di Lampung yang penanam kopi terutama Tenggamus ini sering diumbang-ambing masalah stabilitas harga. Nah, ketika memang perlu pemerintah daerah melindungi, memproteksi petani kopi dengan pergub ataupun perda misalnya kalau kami di kabupaten ya Pak ya, itu kami sepertinya perlu ya dikasih bocoran. Nanti pergub tentang kopi itu mengenai apa saja, apakah salah satunya ada proteksi mengenai stabilisasi harga. Nah selanjutnya Pak Kadis, untuk masalah penjualan ataupun kita kan sifatnya ekspor ya kopi ini ya, terutama kita ekspor. Itu cara kita provinsi ini mengintervensi mengenai sirkulasi jaminan terhadap keamanan ekspor kita. Jangan sampai kita, warga kita, petani kopi kita misalnya, baik bukan cuma dari sisi harga, tapi juga dari sisi keamanan, masalah sirkulasi pembayaran segala macam. Itu sejauh mana intervensi provinsi terhadap hal tersebut.
Nah, 2 poin itu dulu mungkin pembuka dari saya. Sisanya nanti mungkin kalau ada kawan-kawan yang ingin ditanyakan. Sementara demikian Pak Kadis, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan melihat mulai dari sisi dulu pembukaan lahan, pemeliharaan, panen dan tata mutu, maka kopi Sumsel yang sudah cukup luas ini terjadi banyak persaingan yang sehat dalam arti mau berebut tampil. Sehingga pemikiran kami terakhir ini perlu dibuatkan satu regulasi dalam bentuk pergub yang nantinya akan kita bawa menjadi perda provinsi. Nah, di dalam pergub itu sendiri kami beberapa muatan. Di situ mulai cara mengembangkan. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu. Di dalam penyusunan pergub itu kami bikin tim. Tim ini semua yang terlibat di tanah, kemudian Kadin provinsi, kemudian asosiasi-asosiasi di Rompung, termasuk Bapeda, DSK Perencanaan yang ada hubungannya dengan pengembangan usaha perkebunan, kita libatkan di dalam tim. Dan ini salah satu syarat di dalam penyusunan pergub harus ada tim yang dilegalkan atau ditandatangani oleh Pak Gubernur. Ini salah satu catatan pergub. Alhamdulillah salah satu muatannya ada tentang bagaimana cara kita membudidayakan itu dari kemudian kawasan yang seperti apa, kemudian tata ruang wilayahnya, zona. Karena kopi ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica, di mana Arabica itu di atas 1.800, 1.800 sampai 1.700 itu Robusta, dan di bawah itu Liberica. Jadi kita bagi peta kawasan juga. Kemudian spesifik lokasi, bahwa kopi Sumsel ini apapun ceritanya kopi Sumsel, tapi kami karena ada ciri-ciri khas daripada daerah masing-masing, maka kami cantumkan di dalam pergub itu asal muasal kopi. Jadi misalnya nanti kopi Sumsel, tapi logo sebelah kanan itu muara ini misalnya Okus atau Wahab atau PGA Pengarala, sehingga nanti kalaupun ini sudah banyak yang tahu, kalau orang sudah menikmati, orang tahu, oh kalau kopi Sumsel yang lambang logo sebelah kanannya mereknya ini. Lalu itu sudah kita perlukan. Kemudian standar, jadi standar juga kita cantumkan di dalam pergub ini. Jadi standar ini jelas berkaitan dengan mutu dan harga jual. Kemudian standar kopi ini juga menentukan bisa ekspor atau tidak. Karena yang terakhir tahun 2023 yang paling banyak ditolak kopi ekspor itu dari Lampung. Karena badan karantina pusat itu dari sekali kami sering tanya. Kemudian ahli karantina itu di badan karantina pusat itu mantan orang di sini, Pak Antarjo yang dulu pada seksi. Jadi dia sering bocorkan informasi kepada kami. Jadi di situ yang bagaimana kopi ini ramah lingkungan, semua kami cantumkan. Jadi mulai tata kelola, namanya tata kelola, Pak. Jadi bagaimana petani misalnya menanam itu tidak boleh menggunakan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Karena ketika kita menggunakan pestisida yang tidak ramah lingkungan, itu yang terjadi di Lampung. Berapa ribu ton kopi ditolak di tahun 2023, ditolak karena di situ para ahli kopi sangat tahu, melihat pun sudah tahu bahwa ini mengandung pestisida. Ini disemprot dengan pestisida berapa hari sebelum panen, dia sudah tahu. Bahkan dia tahu kalau ini kopi sering dililis ban mobil, ini tahu kalau kopi sering pada saat penjemuran dogi apa namanya Pak Abis? Dogi apa? Dogi apa itu? Dia tahu Pak. Itu kita pernah datangkan orang belajar di sini. Begitu dia lihat, kita kasih sampel, dia bilang ini kopi kalau bahasa kita ini jemurnya di lantai biasa, sering dikelilingin dogi anjing gitu. Sampai ke situ kan, maka kita buat susunlah di dalam pergub itu tata cara pengelola pasca panen juga.
maka seluruh OPD-OPD terkait memberikan masukan di dalam menyusun pergub Kopi Sumsel berkelanjutan. Kenapa harus karena kata-kata berkelanjutan? Tidak tetapkan di pergub, bisa saja kopi suatu saat menjadi sekarang harganya cukup fantastis sampai 70.000 di berbagai wilayah kabupaten kota itu sudah luar biasa. Tapi oleh-oleh yang memang sangat penting buat kita adalah pergub. Itu udah tingkat pembahasan, Pak? sudah tinggal usul ke Jakarta, Pak. Oh, tinggal ke Jakarta ya? Tinggal Ini yang harus kita- persetujuan dari Mendagri turun jadi pergub. Kapan nanti Bisa direkomkan untuk di Provinsi Lampung juga kalau memang kita dengan gadisnya. Supaya Iyalah. kami kan harus Betul itu kalau ada apa-apa telepon saya dia. Ya. dan yang korban kadang-kadang petani, Pak. Iya. Makanya harus ada parameter yang memang menjadi dasar mereka lah dalam supaya membangun aktivitas bisnis kopi. Baik proteksinya dari tingkat petani maupun mungkin itu ya. Kalau sudah Enggak, pulang kampung lagi sini. Kami jalan dari Lampung tuh, teman saya Pak Arman. Pak Arman. Dulu dia saya rasa sementara gitu dulu Pak Kadis ya. Kawan-kawan sekalian, Bapak-bapak sekalian, kami dari Tenggamus mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan, atas informasi, atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kami. Insya Allah akan sangat bermanfaat terutama buat rakyat kami di Tenggamus khususnya para petani kopi. Tinggal nanti ada satu PR, tolong dikejar. Kalau dengar-dengar bocoran kalau pergubnya sudah jadi, bisa tuh nanti kita adopsi sebagai ya proteksi kita juga di sana, sehingga ke depan kopi Lampung juga paling tidak bisa ikutlah. Kalau Pak Sumatera Selatan naik, kita ikut-ikutan naik begitu, sehingga kesejahteraan petani kopi di Lampung terutama Tenggamus insya Allah ke depan akan lebih sejahtera. Sekali lagi lebih dan kurang kami mohon maaf apabila kedatangan kami sudah mengganggu, sudah menyita waktu. Salam hormat Pak dari warga Tenggamus dan Lampung khususnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ketua Komisi untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada atas kunjungan ke tempat kami di wilayah adanya, dan kami tidak bosan-bosan untuk menerima siapapun khususnya dari tetangga kami jadi Tenggamus. Apapun yang kami informasikan tadi itu belum sempurna, tapi kami juga selalu mencari untuk mencari tahu agar nanti ada perbaikan ke depan sesuai dengan motto kami, profesional dalam bekerja, nyata dalam karya, cepat mudah berkelanjutan. Jadi kami juga selalu menggali ilmu, menggali informasi sehingga terwujud semuanya untuk kemakmuran rakyat Sumsel, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Dan mohon maaf apabila di dalam penerimaan kami kurang besar, situasi panas. Insya Allah Aduh, ini senang sekali. Sudah sangat tidak sedang hati Pak. Dan kami dari Sumsel Pak nggak ada yang dapat kami sampaikan. Ada sedikit cenderamata untuk bawa oleh-oleh. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, Tenggamus. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1.